Pada kepelatihan Amorim di MU nanti potensi cuci gudang melepas sejumlah banyak pemain MU akan sangat memungkinkan. Pasalnya, taktik Amorim dengan Ten Hag ini jauh berbeda. Dikutip dari Tim Talk, setidaknya 4 pemain dianggap tidak menarik bagi Amorim dan bisa dijual pada bursa transfer Januari. Dalam pemberitahuan itu disebutkan, nama gelandang senior Christian Eriksen dan bek Victor Lindelof bakal jadi 2 pemain yang akan dijual Amorim. Kontrak Eriksen dan Lindelof berakhir pada musim ini. The Red Devils pun tidak ingin menawarkan perpanjangan kontrak kepada keduanya. 2 nama lain yang bisa masuk daftar jual adalah Casemiro dan Antony. Selain karena tidak lagi jadi pemain inti di Manchester United, performa Casemiro dan Antony juga tidak mencerminkan gaji tinggi yang mereka dapat di Old Trafford. Sementara di berita yang berbeda, Amorim juga berencana mendepak Marcus Rashford. Dia dinilai bakal kesulitan menjalankan skema taktik Amorim. Rashford dinilai punya ego yang tinggi. Alhasil posisinya digantikan oleh Garnacho. Amad Diallo nantinya juga akan mengisi posisi Antony yang sangat berkemungkinan besar didepak. Pasalnya, Diallo bisa fleksibel, memainkan winger kanan dan gelandang serang. Kemudian, lini belakang Setan Merah harus segera dirombak karena banyak dihuni pemain kurang gacor. Sebut saja Jonny Evans, Harry Maguire, Victor Lindelof layak segera didepak dari Manchester United. Sementara itu, Setan Merah sudah 2 musim terakhir selalu kekurangan bek sayap kiri. Luke Shaw dan Tyrell Malacia kemungkinan juga akan didepak Amorim jika terus dihantam masalah cedera. Ya, selain mengevaluasi sejumlah pemain saat ini, Amorim dikabarkan sudah membahas rencana transfer dengan Dewan Direksi MU. Beberapa pemain dari Sporting Lisbon jadi incaran Amorim guna menggantikan Lindelof dan Antony. Gonçalo Inacio bisa jadi pengganti Lindelof, sedangkan Marcus Edwards sebagai penerus Antony. Nama lain yang diinginkan Ruben Amorim di MU adalah winger Pedro Gonçalves. Gonçalves tidak saja piawai menjadi pemain di kedua sayap, namun juga sebagai gelandang tengah. Nah, jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Ruud van Nistelrooy mengutuk habis banyaknya peluang yang dibuang Alessandro Garnacho ketika Manchester United menahan imbang Chelsea 1-1 di laga Liga Premier Inggris pertamanya sebagai caretaker. Garnacho melepaskan 4 sepakan dan melewatkan 1 peluang yang amat emas ketika pertandingan masih kacamata. Marcus Rashford menggetarkan Mister di babak pertama setelah tundukan Noni Madueke mengenai tiang. Setan Merah akhirnya memecahkan kebuntuan ketika Rasmus Højlund dijatuhkan Robert Sanchez di kotak penalti dan Bruno Fernandes mengeksekusi tendangan titik putih tanpa celah di menit 70. Sayangnya, kegembiraan tuan rumah hanya berlangsung 4 menit usai Moises Caicedo menyamakan kedudukan dengan sebuah sepakan voli spektakuler. Van Nistelrooy memang pesta gol di laga perdananya sebagai pelatih interim. Namun kali ini ia menunjukkan kebolehannya menyusun pertahanan kokoh setelah Matthijs de Ligt mengebiri Cole Palmer dan Noussair Mazraoui tampil penuh aksi. Duel antara Setan Merah dan The Blues itu diwarnai dengan banyak kartu kuning. Di tempat lain, Chelsea dilaporkan akan dikenai denda sebesar 50.000 pounds atau sekitar 1 miliar rupiah oleh FA setelah menerima 6 kartu kuning dalam pertandingan Liga Inggris melawan Nottingham Forest Minggu 6 Oktober 2024. Kartu kuning pertama didapatkan oleh gelandang Chelsea Moises Caicedo setelah melakukan pelanggaran terhadap Morgan Gibbs di menit ke-21. Palmer kemudian diberi kartu kuning karena protes di menit ke-75. Nottingham Forest harus bermain dengan 10 pemain setelah Ward-Prowse menerima kartu kuning kedua di menit ke-78 karena sengaja menangkap bola untuk menghentikan serangan balik cepat Nicholas Jackson. Marc Cucurella dan Levi Colwill dari Chelsea serta Nico Williams dari Forest juga mendapat kartu kuning di menit ke-89 akibat terlibat dalam keributan. Kiper Forest turut diberi kartu kuning karena mengulur waktu di menit ke-95. Pedro Neto dari Chelsea mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Nicholas 3 menit kemudian.
Wesley Fofana lalu menjadi pemain Chelsea ke-6 yang mendapat kartu kuning setelah melanggar Jota Silva di menit ke-102. Jurnalis Kieran Gill melaporkan bahwa FA akan mendenda Chelsea sebesar 50.000 pounds karena menerima 6 kartu kuning di laga kontra Forest. Jika benar, maka mereka sudah 2 kali mendapat hukuman denda akibat terlalu banyak mendapat kartu kuning. Ya, perekrutan ugal-ugalan dengan harga nggak ngotak di era Ten Hag pun jadi sasaran empuk, alasan ia dipecat MU. Pasalnya semua yang dibeli bapuk di eranya. Manchester United menghabiskan lebih dari 80 juta pounds untuk mengontrak Anthony dari Ajax pada musim panas 2022. Tetapi winger asal Brazil itu belum pernah menjadi starter dan hanya mencetak 12 gol dari sekitar 80-an pertandingan. Casemiro, gelandang yang direkrut seharga 70 juta pounds itu juga mengalami kesulitan di Liga Inggris. Dan pemain mahal berikutnya yang menghabiskan 366 juta pounds sendiri ada Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee yang datang musim ini. Tugas berat Amorim pun mulai terlihat. Salah satunya kesulitan mengasah bintang muda tim-tim besar. Namun manajemen Manchester United siap mendukung kepelatihan Ruben Amorim yang menegaskan dirinya siap memboyong pemain muda dengan harga murah. Sebut saja Giovanni Kenda yang punya nilai pasar berkisar 15 juta euro. Ini bahkan bisa lebih murah lagi, pasalnya Amorim bisa jadi orang dalam Sporting. Klub-klub besar dari tanah Inggris seringkali mendatangkan pemain semenanjung Liberia yang masih mentah. Sebut saja Chelsea yang baru-baru ini mendatangkan Renato Vega yang berposisi serba bisa ini. Didatangkan dengan hanya mahar sekitar 14 juta euro. Kemudian ada Wolves yang membajak Rodrigo Gomez dari Braga senilai 15 juta euro. Dan mereka semua pun mampu dipoles dengan sempurna hingga sekarang. Apalagi Ruben Amorim punya riwayat yang sama, bisa memoles pemain muda murah menjadi lebih sempurna. Nama Victor Gyökeres menjadi salah satu pemain yang berhasil diterbitkan. Amorim juga berhasil mengeluarkan bakat dari Gonzalo Inacio. Maka kedatangannya ini bisa membuka gelar puasa trofi untuk MU. Sejumlah bakat muda Manchester United diproyeksikan bisa bersinar di bawah tangan Amorim. Ada Kobbie Mainoo 19 tahun dari Akademi Setan Merah diharapkan bisa dipoles Amorim dan menunjukkan performa gemilangnya. Diposisikan double pivot dengan Manuel Ugarte di gelandang, disebut bisa merubah performa pemain 19 tahun tersebut. Selain itu, Alessandro Garnacho diprediksi jadi pemain utama. Amorim sendiri tipikal perlu pemain penyerang yang juga turut andil membantu sektor pertahanan. Lalu ada Harry Amos yang bisa bersinar di era Amorim. Ia sendiri dikenal mengandalkan skema permainan 3-4-3, di mana ini membutuhkan bek sayap kiri yang kuat menyerang. Harry Amos bisa menjadi opsi yang kuat di posisi tersebut. Pasalnya, 2 pemain yaitu Luke Shaw dan Malaysia masih mengalami cedera. Selain itu juga ada nama Toby Collier yang baru-baru ini diorbitkan ke tim utama. Dia bisa jadi opsi mengisi posisi gelandang maupun bek tengah. Jadi bagaimana kalau menurut kalian?